Beliau membagi derajat orang berpuasa itu kepada 3 tingkatan. Saya sepakat, karena orang yang berpuasa itu caranya beda-beda, pemahamannya terhadap puasa pun beda-beda. Akhirnya dalam perbedaan itu muncul 3 kelompok orang yang berpuasa. Tingkatan pertama adalah Siyamul Umum. Siyamul Umum itu adalah puasa yang dilakukan oleh lazimnya orang umum, orang banyak, mayoritas orang berpuasa. Apa pengertian Siyamul Umum? Mereka berpuasa hanya menahan dari perut dan di bawah perut dari yang membatalkan puasa, menahan lapar, haus, dan seks. Ini Siyamul Umum. Kemudian ada Siyamul Khas, puasa orang-orang pilihan. Mereka berpuasa menahan lapar, menahan haus. Puasanya puasa mata, puasa tangan, puasa pikiran, puasa perasaan, puasa kaki, seluruh anggota tubuhnya dipuasakan. Tangannya tidak menyakiti orang selama bulan Ramadan. Gara-gara dia berpuasa, dia mampu menahan kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Gara-gara dia berpuasa, dia mampu mempuasakan matanya dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan puasanya, dia mampu menahan mulutnya, tidak berkata bohong, dusta, fitnah, ghibah, dan perkataan-perkataan yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasanya. Kemudian puasa yang ketiga adalah puasanya orang yang diistimewakan. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, mereka puasa dari menahan lapar, haus, puasa mata, puasa pikiran dan perasaan, sampai dia tidak mengharapkan apapun kecuali harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa orang-orang yang diistimewakan. Gara-gara puasanya dia merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap apapun dari puasanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apapun. Bahkan dari hari ke hari dengan amal ibadahnya selama bulan Ramadan, dia merasa bersatu dengannya. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, kira-kira puasa kita ini masuk kelompok yang mana? Kita masih ada waktu kurang lebih 9 hari lagi ke depan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika kita merasa kita masih pada level pertama, yang 20 hari ini kita masih merasa berpuasa hanya menahan lapar dan haus, bercita-citalah 9 hari ke depan kita berada pada level yang kedua, yaitu orang yang mempuasakan matanya, mempuasakan anggota tubuhnya, mempuasakan lidahnya, dan mempuasakan pandangannya. Sejak dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dia puasakan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disyariatkan Allah dengan puasa di akhir ayat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, itu akan hadir di dalam hati kita. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika kita merasa sudah masuk pada kelompok yang kedua, selama 20 hari ini kita merasa sudah mempuasakan mata kita, sudah mempuasakan hati kita, sudah mempuasakan anggota tubuh kita, bercita-citalah agar kita sampai pada level yang ketiga, level orang-orang yang diistimewakan. Dengan puasanya dia merasa dari hari ke hari semakin dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari dunia ini adalah menanam. Inti dari akhirat adalah memanen. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kita tanam kebaikan di alam dunia ini, insya Allah kita akan memanen pula kebaikan di akhirat. Sebaliknya, jikalah di dunia ini kita tanam keburukan, dosa dan kemaksiatan, maka insya Allah kita juga akan menerima dosa, keburukan dan kejahatan di yaumil akhir. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jangan ada satu detik pun 9 hari ke depan di bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Yang sudah mengaji Al-Quran, tingkatkan kajian Al-Quran. Yang sudah banyak bersedekah, bercita-citalah semakin banyak sedekahnya 9 hari ke depan. Yang sholat jamaahnya rajin di bulan Ramadan, tingkatkan terus. Yang terakhir, jika kita sudah merasa pada level yang ketiga, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pelihara dan jaga, jangan sampai kendor semangat di amal ibadahnya dalam bulan puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan jalan yang paling mudah untuk mengamalkan amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini. Allah turunkan taufik, hidayah dan maghfirahnya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan pada pengurus masjid, Ceti dan teman-teman. Saya setelah ini mohon maaf tidak dapat melanjutkan tarawih di sini karena ini sedang berlangsung sidang penetapan kelulusan jalur prestasi. Jadi melalui Zoom, kalau Bapak Ibu sholat tarawihnya ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya malam ini barangkali tarawihnya ala Abu Bakar. Jadi tengah malam nanti. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa bersama melaksanakan sholat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai usaha-usaha kita. Bapak Ibu, demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.